Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengganti port USB atau konektor charger dari iPhone 6. Pertama kita buka bautnya dulu, yang ada di bawah itu ada dua. Obengnya di sini saya menggunakan dua macam, obeng plus dan obeng bintang kecil. Setelah baut dilepas, lalu kita buka LCD-nya. Perbedaannya, kalau HP Cina itu yang dibuka backdoornya, tapi kalau iPhone 6 ini yang kita angkat LCD-nya. Jadi pelan-pelan untuk pengangkatannya, karena di situ nanti ada fleksibel LCD, fleksibel touchscreen, fleksibel kamera. Jadi harus berhati-hati agar tidak terjadi sesuatu yang fatal. Misalkan fleksibelnya sobek, LCD jadi bergaris, atau kamera jadi nggak bisa, kan jadinya repot. Setelah itu kita angkat aja pelan-pelan. Di bagian atas itu ada kancingannya, jadi agak ditarik ke bawah sedikit, lalu baru dinaikkan. Nah, setelah itu di bagian atas itu ada seng penutup soket LCD. Jadi sengnya itu harus kita buka dulu. Kita buka bautnya, lalu sengnya kita angkat. Agak teliti ya teman-teman kalau untuk iPhone, karena kalau tidak jeli, salah sedikit saja nanti bisa fatal akibatnya. Setelah baut terlepas semua, kita ambil sengnya, lalu kita lepaskan dulu fleksibel LCD, touchscreen, dan kamera. Setelah terlepas, kita singkirkan dulu LCD-nya agar tidak mengganggu nanti pas penggantian port USB. Setelah itu di bagian bawah agak nengah dikit itu ada soket baterai yang ditutup dengan seng juga. Nah, itu sudah saya siapkan port penggantinya, satu paket dengan mic dan konektor headset juga. Di bagian bawah itu banyak baut-bautnya juga ya, jadi kita lepaskan dulu bautnya satu persatu. Kita sisihkan, kita lepas lagi, jangan sampai ada ya tersisa ya kawan, soalnya kalau satu aja belum kita lepas, nanti port USB yang mau kita ganti itu susah untuk diangkat. Lihat dengan teliti. Nah, itu seng penutup soket baterai, dikunci juga pakai baut. Nah, setelah baut terlepas, kita ambil sengnya, lalu kita lepas antenanya dulu.
Setelah itu baterainya, soket baterai kita ambil. Jangan pakai besi ya kalau soket baterai ya, soalnya nanti bisa menimbulkan percikan api. Setelah itu kita ambil buzzernya atau loudspeakernya itu kita ambil. Itu masih ada bautnya, itu kita beresin dulu baut-bautnya. Fleksibel port USB milik iPhone 6 ini sangat rekat sekali ya dengan casingnya. Jadi kita ngelepasnya harus pakai alat bantuan, yaitu pakai pemanas, diangetin sedikit agar lem yang buat menempelkan soket USB itu bisa kita angkat dengan mudah. Dalam artian bisa kita angkat dengan selamat, tidak sobek. Soalnya kalau kita paksa tarik, biasanya fleksibel itu akan sobek. Masih ada di bagian pas bener portnya itu ada 4 baut lagi kecil-kecil. Kita taruh jejer-jejer aja agar nanti pas pemasangan kita nggak bingung. Kita coba paskan bener-bener itu gantinya atau bukan. Kalau sudah pas, kita lepas baut-baut yang tersisa. Setelah udah lepas semua, kita setel dulu blowernya di panas 150, angin 3. Lalu kita blowerkan di area-area yang buat nempel fleksibel port USB tersebut. Untuk jarak pemanasannya sesuai selera ya, asalkan itu fleksibel udah terasa hangat, kira-kira perkiraan feeling lem udah agak lunak, kita coba angkat pelan-pelan. Masih agak keras ya, tapi udah nggak sekeras kalau belum dipanasin. Jadi kalau ngelepas fleksibel yang dilem dengan casing yang sangat rekat sekali, itu jangan langsung dilepas begitu saja, soalnya fleksibel bisa sobek. Kalau nggak sobek ya jalurnya pada putus, nanti dipasang nggak sempurna, jadi perlu kita angetin dulu. Setelah benar-benar lunak tuh udah lepas, kita mudah kan mengambilnya, nggak begitu susah. Nah, itu port USB sudah terlepas, lalu kita pasangkan yang baru. Kita lepas dulu tuh penutup perekatnya agar nanti port yang baru juga bisa melekat dengan erat, tidak mudah lepas. Walau terguncang seperti apapun, dia tetap diam saja di situ, tidak mudah goyah, teguh pendirian. Soketnya kita letakkan dengan seksama ya, lubang-lubangnya jangan sampai selip. Pelan-pelan saja masangnya,
Yang penting hasilnya rapi. Rapi itu adalah kunci dari segala pekerjaan. Kalau pekerjaan kita rapi, orang pun akan senang dengan pekerjaan kita. Kita tata dulu itu agak rumit matanya ya. Harus ngepasin lubang-lubangnya. Kurang sedikit, geser-geser, ditata lagi. Nah, setelah itu perkat kita tekan agar rekat. Nah, setelah selesai, kita pasangkan kembali komponen-komponen yang kita lepas tadi. Ini bautnya enggak sama semua ya, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sedang. Jadi kita harus teliti masangnya. Kalau dipasang kok ketinggian ya berarti bukan di situ tempatnya, kita lepas lagi. Kalau ngafalin baut segitu banyaknya susah ya. Jadi kita kira-kira aja di mana tadi kita melepasnya. Tujuan dari mengumpulkan jadi satu itu agar kita mudah memasang bautnya kembali. Yang pendek-pendek kita pasang dulu aja, nanti sisanya akan kelihatan. Ingat, jangan sampai ada yang tertinggal bautnya, yang sempurna. Biar handphone kekuatannya sama seperti pas sebelum diganti. Emang butuh ketelatenan ya teman-teman kalau untuk masalah iPhone. Di bautnya ini harus sangat hati-hati. Kalau sampai ketinggian nanti pas dipasang LCD-nya nggak presisi, susah, kancingannya susah masuk. Itu jadi diperhatikan dengan baik pas pemasangan bautnya itu. Banyak banget bautnya tuh. Penyangga mic-nya juga itu jangan sampai lupa, agar mikrofonnya tetap berfungsi dengan sempurna. Setelah itu buzzernya kita pasang. Itu ada tempat penjepit antena sinyal ya, kita selipkan di tempatnya itu. Nah, di situ krek. Nah, kalau udah masuk, buzzer kita pasang dulu. Saya biasa menggunakan pinset ya untuk alat bantu merapikan, menata komponen-komponen itu
agar yang tangan nggak bisa menjangkau itu tetap bisa terkena. Kita rapikan sambil dilihat kalau LCD nanti di atasnya itu bisa presisi atau tidak. Goyang-goyang yaitu tempat buzzernya kalau belum kita baut. Kita baut dulu aja pojok dekat pot. Agak mendingan, nggak kayak tadi. Kalau kayak tadi disentuh aja goyang-goyang. Yang penting nggak goyang dompet aja. Masih dalam proses pembautan, sabar ya. Memang iPhone itu harus teliti kita dalam memasang bautnya kembali. Kalau nggak teliti ya nanti dipasangin LCD susah. Itu antenanya kita pasang dulu. Kalau sampai nggak terpasang nanti sinyalnya nggak muncul, bar sinyalnya nggak ada, cuma tanda silang aja. Jadi diperhatikan baik-baik dalam pergantian pot. Itu ada kabel antena itu jangan sampai kita nggak memasangnya lagi. Nyelip agak susah itu, celempit, bantu pakai pinset. Coba kita tarik sedikit. Rodon jelimet gitu. Kayak malah malu ya melu konser itu. Nah, setelah udah terpasang kita rapikan, lalu soketnya kita tancapkan. Itu soket yang jalur dari port USB ya, kita tancapkan. Baterainya kita pasang juga. Setelah itu kita ambil baut lagi, kita baut lagi. Bautnya banyak di sini, banyak baut pokoknya judulnya. iPhone tuh banyak baut. Nah, biar kokoh, terjatuh pun biar nggak apa-apa. Itu seng penutup baterainya kita pasang kembali. Diperhatikan ya, jangan sampai nggak terpasang, karena kalau sampai nggak terpasang itu kalau terbentur HP-nya bisa mati karena soket baterainya terlepas. Jadi itu fungsi dari seng penutup itu adalah sebagai kunci, pengunci dari soket baterai dan soket USB charger. Kalau udah dipasang terus dibaut itu udah kuat, meskipun terbantur baterai nggak akan lepas sama soket
yang jalur port USB itu juga nggak akan lepas. Yang sering saya dijumpai ketika membuka iPhone yang sudah sering diservis itu, seng penutup baterainya itu sudah pada hilang, kebanyakan nggak dipasang lagi, entah lupa atau gimana, saya kurang paham juga. Jadi efeknya kalau handphone terbentur sedikit saja, handphonenya sudah mati. Harus kita buka LCD dulu, kita tancapkan lagi soketnya, baru mau nyala. Proses perapian, port sudah terpasang, baut-baut sudah. Sekarang kita tinggal masang soket LCD beserta kawan-kawannya. Hati-hati ya, jangan sampai selip, soalnya kalau selip nanti nggak hidup HP-nya. Kalau sudah benar-benar pas, baru kita tekan krek gitu, krek. Nah, setelah soket terpasang, kita ambil seng penutup dari soket LCD tadi, kita pasangkan lagi. Jangan sampai nggak dipasang ya, soalnya pengaruh itu besar. Kalau itu nggak terpasang, HP terbentur atau terjatuh, itu fleksibel dari LCD, soketnya itu bisa lepas. Touchscreen, kamera kan jadi satu di situ, tempatnya berdekatan, nggak jauh pokoknya. Setelah itu kita baut lagi, dibaut semua, jangan cuma ujung-ujungnya saja, biar kekuatannya itu super kuat. Panjang pendeknya diperhatikan, soalnya itu di bawah LCD persis. Kalau kepanjangan nanti LCD bisa pecah karena menekan baut. Kalau kependekan dia nggak bakalan muter, soalnya geraknya nggak pas. Jadi yang pendek taruh yang pendek, yang panjang taruh yang panjang, yang sedang taruh yang sedang. Pojok itu juga ada, kita bawa dulu. Kurang pas, jangan sampai tertukar ya. Kelihatannya sepele, cuma masang soket sama sengnya aja, tapi bautnya itu yang bikin kita pusing. Harus mengolah pikiran agar pasnya di mana, baut ini di mana, itu harus mengolah pikiran.
tertuker, yaitu teman-teman kayak tadi, baut yang atas sama yang penutup baterai itu tertuker, hampir mirip panjang pendeknya, tapi besar kecilnya berbeda. Kita lepas lagi aja, kita pasangkan kembali. Setelah itu kita baut lagi. Nah, kalau udah pas enak, sat langsung selesai. Kalau bagi yang belum pernah atau masih bingung, saya sarankan digambar aja titik-titik bautnya itu, lalu pas lepas bautnya ditaruh pas titiknya itu, nanti pas pemasangannya akan langsung mudah. Setelah itu kita pasang kembali LCD-nya. Yang atas itu kancingannya kita masukkan dulu, lalu bagian bawah-bawahnya dari atas ya, masang LCD iPhone dari atas ya, soalnya bagian moncongnya itu ada kancingannya. Baut belakang jangan lupa, ada 2. Alhamdulillah selesai perakitan iPhone 6. Kita coba colokin charger, ada respon enggak. Kita sambung cas, ternyata belum ditancapin situnya, kita tancapkan dulu, sampai lupa itu saking asiknya masang baut tuh. Nah sudah, nah itu udah muncul logo Apple-nya, berarti pertanda port USB-nya bekerja dengan normal, sudah bisa dicas lagi HP-nya. Kronologi HP nggak bisa dicas ini karena jatuh terus lobok ya soket chargernya, jadi gantinya harus 1 set. Kita coba dulu touchscreen-nya berfungsi enggak. Alhamdulillah masih berfungsi, nggak ada yang cacat, cuma di bagian kanan atas itu emang udah dari sononya ada hitamnya sedikit. Touchscreen berjalan dengan normal. Sekian dulu dari saya, banyak kesalahan mohon maaf. Bagi yang belum subscribe dulu, karena subscribe itu gratis dan tidak dipungut biaya. Salam untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.